jadi kemarin itu kan memang kita pernah sampaikan berencana akan mengajukan gugatannya itu di Pengadilan Agama Cibinong di hari Jumat, ya. Tapi karena ada beberapa hal yang harus kami lakukan sebagai salah satu finalisasi agar gugatannya itu benar-benar baik dan cukup sempurna, sehingga akhirnya kami menunda untuk mendaftarkan gugatan tersebut. Apalagi ini hari Jumat kan waktunya pendek, waktu kerja di Pengadilan Agama juga akan singkat karena terpotong dengan Jumatan. Jadi kami akan merencanakan mendaftarkan gugatan itu minggu depan, ya, di hari Senin atau di hari Kamis lambat-lambatnya, sehingga akhirnya gugatan yang kita daftarkan itu betul-betul udah merupakan gugatan yang baik. Oke, dari pihak Teguh Dewi sendiri belum ada perubahan, sudah bulat berarti ya? Sampai hari ini dalam proses finalisasi dan penyempurnaan gugatan tidak ada permintaan dari Teguh Dewi untuk menunda, untuk membatalkan proses gugatan cerai yang akan kami lakukan. Jadi dengan kondisi seperti itu saya bisa menyimpulkan Dewi sudah sampai pada suatu keputusan untuk bulat mengajukan gugatan cerai karena mungkin dia sudah beranggapan perkawinannya tidak lagi bisa menjanjikan kebahagiaan kepada dia karena selalu mengalami situasi-situasi yang menyakitkan akibat perilaku yang dilakukan oleh suaminya. Nah, mungkin dari pihak Teguh Dewi sendiri kan sudah mendeklarasikan ya, maksudnya mengekspos bahwa dirinya akan mengajukan gugatan. Tak lama kemudian juga kan ada Andrew yang mengaku katanya tidak 100% salah, ini bang, seperti apa? Ya, jadi kita tidak tahu ya apa yang melandasi Andrew mengatakan tidak 100% salah. Tapi apapun juga tidak 100% salah berarti salah, kan begitu. Nah, perkawinan itu bisa dipertahankan itu kan kalau misalnya masing-masing pihak yang ada dalam perkawinan tersebut masih memiliki keyakinan yang sama, masih memiliki hati yang sama bahwa perkawinan tersebut bisa terus dilanjutkan dan memberikan kebahagiaan bagi kedua belah pihak. Kalau misalnya salah satu pihak itu sudah tidak memiliki keyakinan, ini kan sudah patut kita katakan perkawinan itu sudah tidak pantas untuk dipertahankan karena kalau tetap dipertahankan artinya kan itu akan memberikan siksaan bagi satu pihak yang lain karena satu pihak yang lain ini sudah tidak memiliki kepercayaan lagi, sudah tidak memiliki keyakinan lagi bisa bahagia kalau terus hidup bersama dengan orang tersebut. Nah, jadi ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi artinya salah tidak salah, 100% salah atau tidak salah, tetap artinya apapun juga ada kesalahan yang membuat Teguh Dewi sudah tidak yakin lagi dengan pasangannya dan sudah tidak yakin lagi pasangannya bisa memberikan kebahagiaan bagi dia dalam rumah tangga. Awal-awal permasalahan ini jadi viral juga kan karena Teguh Dewi juga blow up semuanya ya di media sosialnya. Mungkin kan akhir-akhir ini juga sudah agak meminimalisir hal itu ya bang. Apa nih mungkin menurut abang sebagai kuasa hukum? Bagaimana Ya, pendapatnya? jadi biasa saja ya Mbak ketika seorang istri ya mengetahui informasi bahwa pasangannya suaminya itu memiliki hubungan dengan wanita lain, ini pasti akan emosi ya. Namanya orang emosi itu kan pasti sudah tidak memikirkan apapun lagi sehingga akhirnya mungkin dia merasa bahwa satu-satunya cara untuk melampiaskan emosinya itu adalah curhat di media. Sehingga akhirnya itu menjadi suatu berita yang viral dan setelah emosinya mereda wajar saja kalau misalnya kemudian hari ini dia berpikir itu sesuatu hal yang tidak perlu mengumbar aib dalam rumah tangga. Yang paling penting adalah bagaimana keputusannya dia sebagai istri, apakah masih ingin terus melanjutkan hidup berumah tangga dengan pasangannya atau sudah kehilangan keyakinan. Nah, karena hal ini sudah berulang-ulang dilakukan oleh Andrew dan Dewi sudah merasa tidak memiliki keyakinan lagi, wajarlah kalau misalnya kemudian Dewi mengajukan gugatan cerai dan di sisi lain dia juga nggak ingin masalah pribadinya itu diumbar di masyarakat menjadi konsumsi publik karena bagaimanapun juga seperti yang dia katakan Andrew adalah tetap ayah dari anak-anaknya. Nah, oke. Dari pihak Mbak Dewi sendiri kan sudah bulat ya untuk memutuskan berpisah. Tapi kan kondisinya juga sedang hamil. Nah, Ya. kalau dari agama Islam kan sudah tidak boleh ya, Bang. Ya, jadi ini sudah kita kaji nih. Ya, karena kan banyak juga tuh beberapa kasus yang kita lihat itu kan istrinya menggugat lagi dalam keadaan hamil ya. Nah, jadi memang katanya ketika saya kaji itu ada yang namanya fikih formil
dan juga ada yang namanya fikih psikologis atau moral ya ketika saya baca itu. Nah, fikih formil ini tidak menjadi halangan bagi seorang istri yang sedang hamil itu untuk mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Cuma mungkin nanti ada beberapa aturan-aturan yang harus ditaati. Salah satunya adalah bahwa selama proses itu sang istri yang sedang hamil ini yang mengajukan gugatan cerai ini tidak boleh terikat atau menjalin hubungan dengan laki-laki yang lain sampai anaknya lahir. Ya, jadi kan sebenarnya kan tujuannya adalah supaya jelas siapa ayah dari anak yang akan dilahirkan, ya. Dan kalau dari sisi fikih psikologis dan moral memang sangat disayangkan sekali kalau misalnya kemudian di tengah-tengah kehamilan kita yang sudah mau lahiran kita harus mengajukan gugatan cerai. Nah, sepanjang dampak psikologisnya itu sudah siap, artinya mentalnya dia sudah siap untuk melakukan hal itu dan tidak menjadi persoalan, ya kembali lagi kepada fikih formil bahwa tidak ada larangan untuk melakukan hal itu. Oke, dari pihak Mbak Dewi sendiri karena ini kasusnya soal perselingkuhan, apakah akan mengajukan hukum pidana? Tadinya memang kita akan melakukan upaya hukum pidana ya Mbak ya. Jadi dari awal itu memang tadinya mau seperti itu. Tapi sejalan dengan waktu, sejalan dengan pikiran-pikiran yang sudah menjadi lebih tenang lagi, akhirnya itu bukanlah opsi utama ya. Jadi tidak saya katakan itu dibatalkan karena belum ada kata-kata batal atau tidak juga diteruskan, masih dikatakan bukan menjadi prioritas utama. Jadi yang menjadi prioritas utama itu hari ini adalah bagaimana menyelesaikan ikatan perkawinan antara Tengku Dewi dengan Andrew. Kalau bertemu dengan anak-anak sendiri seperti apa mungkin Bang sekarang? Di tengah-tengah persoalan yang lagi viral itu aja Tengku Dewi masih mengizinkan ya Andrew untuk quality time dengan anaknya. Jadi kalau hal itu saya rasa tidak menjadi persoalan karena Dewi menyatakan bahwa dia tidak juga ingin memutuskan hubungan silaturahmi antara ayah dengan anaknya. Jadi artinya silakan aja diatur karena Tengku Dewi juga tahu bahwa Andrew sangat sayang dan dekat dengan anak-anaknya. Nah, untuk melahirkannya sendiri nanti Tengku Dewi seperti apa? Apa didampingi juga dengan Andrew? Seperti apa permintaannya? Kalau sampai hari ini, ketika lahiran itu Tengku Dewi menyatakan mungkin akan hanya didampingi oleh keluarganya saja dan beberapa temannya. Ya. Gitu. Jadi belum ada Andrew. Andrew belum, ya. Gitu. Sejauh ini udah ada komunikasi belum sama Andrew sendiri Abang? Terakhir ketika saya bertemu dengan Tengku Dewi di kantor saya itu belum ada komunikasi ya. Dewi belum menginformasikan ke saya kalau udah ada komunikasi. Jadi masih belum ada komunikasi. Nah, hari ini saya belum update dari Dewi. Oke, lanjut Bang nih persoalannya Ruben Onsu nih gimana nih menurut Abang sendiri melihat berita-berita yang viral dalam salah satu media juga yang memblow up soal Onyo dan nggak terima mungkin dari pihak Ruben Onsu sebagai kuasa hukum seperti apa Bang? Ya, jadi memang artinya begini. Ruben itu betul-betul ingin apapun situasi yang dialami di dalam kehidupan pribadinya itu bukanlah menjadi konsumsi publik ya. Artinya semua orang kan punya cara, semua orang punya pemikiran dan Ruben itu bukan orang yang artinya itu semua hal yang berkaitan dengan masalah kehidupan pribadinya itu diumbar ke publik ya. Jadi artinya biarkan saja semuanya berproses dengan baik dan tenang karena nanti kalau memang pada waktunya Ruben beranggapan bahwa ini memang sudah harus disampaikan kepada masyarakat gitu ya, karena yang banyak juga masyarakat yang menaruh perhatian tentang kehidupan pribadinya Ruben dan Sarwendah itu nanti pada waktunya jika memang ada. Nah, oleh karena susahnya mungkin untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan hal itu, jadi saya kira mungkin ada satu media yang mengumpulkan tulisan-tulisan, mengumpulkan berita-berita dan kemudian akhirnya menjadikan kumpulan-kumpulan berita itu, menjadikan kumpulan informasi-informasi itu sebagai suatu berita baru, seolah-olah ada berita baru. Nah, ini yang mungkin membuat Ruben jadi berang, ya menjadi berang karena dia tidak mau dong tanpa ada wawancara, tanpa ada konfirmasi, kemudian orang seenaknya menggabung-gabungkan beberapa informasi dan peristiwa dan kemudian menyimpulkan seolah-olah ada pemberitaan yang seperti itu. Nah, jadi memang tidak sepantasnya kita melakukan hal-hal yang seperti itu. Ya, jadi ini yang perlu saya sampaikan dan memang sebaiknya jangan melakukan hal seperti itu. Itu namanya memutilasi berita kan gitu ya. Potongan sana, potongan sini digabungkan jadi satu, ini yang saya rasa juga tidak etis lah. Akan ada pengajuan hukum nggak Bang untuk ini?
Kalau masalah pengajuan hukum belum ada pembicaraan apapun dengan Ruben. Ruben juga masih belum bicara khusus dan spesifik terkait dengan masalah informasi tersebut. Meskipun saya tahu ada informasi tersebut dari postingannya Ruben juga. Dan tadi saya juga dapat informasi kalau tidak salah pihak yang melakukan hal itu juga sudah meminta maaf ya atas apa yang mereka lakukan. Mungkin artinya memang ada kesadaran gitu ya. Nggak ada manusia yang tidak pernah membuat kesalahan, jadi mungkin ada kesalahan yang dilakukan oleh pihak tersebut, dan ketika pihak tersebut menyadari akibat adanya teguran dari pihak Ruben dan sudah melakukan pernyataan minta maaf, saya kira ya ini sudah tidak perlu lagi artinya diperpanjang kalau menurut saya, kecuali kalau memang nanti mungkin Ruben berpendapat lain. Di situ juga ada foto abang nih ditaruh mungkin. Iya, makanya saya kaget juga itu ya ketika berita itu disampaikan oleh salah satu media tersebut, itu ada foto Sarwenda, ada foto Ruben, ada foto saya, gitu ya. Nah, ini yang juga sebenarnya berbahaya juga karena bisa merusak hubungan saya juga dengan Ruben. Nanti bisa-bisa Ruben berpikir saya dibalik semua peristiwa ada berita-berita yang dibuat tersebut. Padahal saya sendiri tidak tahu ya apa yang berkaitan dengan masalah berita-berita yang ditayangkan oleh pihak media tersebut. Bang, ini soal perusahaannya Ruben sama adiknya, apakah sudah pecah kongsi atau gimana Bang? Kalau masalah perusahaannya Ruben dengan Jordi itu saya tidak diupdate, ya belum diupdate, sehingga saya tidak bisa memberikan komentar apapun terkait dengan masalah hal itu. Gitu. Jadi nggak ada informasi apa-apa Kak? Belum ada informasi apa-apa. Belum ada pengajuan hukum juga ya? Belum ada pengajuan hukum juga. Oke, soal rumah tangganya Ruben sama Sarwenda mungkin seperti apa nih Bang? Rumah tangganya Sarwenda dengan Ruben ya seperti apa yang kita lihat hari ini ya, berjalan seperti apa adanya yang kita lihat gitu loh. Jadi kalau mengenai masalah hal-hal yang lain masih belum bisa disampaikan karena memang masih berjalan seperti apa yang kita lihat hari ini. Nanti jika memang ada hal-hal baru yang bisa disampaikan, ya pasti akan disampaikan oleh Ruben atau disampaikan oleh kuasa hukumnya. Tapi ini belum ada apa-apa yang bisa kita sampaikan. Belum bisa ya Bang ya? Iya. Oke, Bang, soal Manji nih, curhat apa sih Kak Abang, mungkin ada soal perceraian itu atau apa? Anji memang cukup dekat ya dengan saya karena kami sama-sama ada di organisasi yang sama, Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia ya. Tapi belum ada cerita yang berkaitan dengan upaya hukum ya atau apapun yang dilakukan oleh Anji sehubungan dengan kehidupan rumah tangganya. Jadi saya menghormati itu dan saya juga tidak pernah menanyakan apapun ke Anji. Jadi saya tidak tahu apa-apa kecuali terkait dengan masalah apa yang menjadi perjuangan aksi hari ini saya tahu. Tapi kalau mengenai masalah kehidupan Anji pribadi karena Anji tidak pernah cerita, saya juga tidak tahu. Tidak tahu, tidak pernah cerita sama sekali ya soal rumah tangganya yang sekarang udah retak gitu ya. Tidak pernah cerita. Tapi kalau soal yang dia dilakukan waktu itu, Kalau berkaitan dengan masalah dia dilaporkan terkait dengan masalah podcastnya waktu itu memang saya yang dampingi, ya saya yang dampingi dan itu sekarang sudah selesai. sudah selesai. Sudah selesai. Oke, berarti sampai sekarang korban belum ada kabarin abang lagi soal Belum ada kabar. gitu. Boleh video call gak sih Bang? Sama siapa? Korban. Lagi jam segini lagi di brownies dia. Oh, lagi di brownies ya. Telepon gitu soal yang ya udah deh. Makasih banyak Kak Tengku Abang. Dewi nanti anaknya lahir aktenya nyantumin Oh nama iya Andrew benar. nggak? Pastilah. Itu kan anaknya Andrew. Pasti akan di akta kelahiran pasti anak yang terlahir dari pasangan Tengku Dewi dan Andrew kan. Tapi kan sudah bercerai, Iya sudah. bukan pasangan lagi. Kan masih proses. Belum ada putusan yang berkekuatan hukum yang tetap yang menyatakan mereka bukan suami istri lagi. Akan di hold sampai lahiran. Sampai lahir. Enggak, kan proses gugatan itu pun dari mulai didaftarkan sampai ada putusan itu kan akan memakan waktu 3 sampai 6 bulan. Setelah putus pun masih ada juga kesempatan 14 hari lagi ada banding atau tidak. Baru inkrah. Dan saya kira pasti sebelum ada itu anaknya sudah lahir dan oleh karena itu anaknya sudah pasti anak dari Tengku Dewi dan Andrew.